Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Nabila Pramudita, NPM 2471020014, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi. Saya akan membagikan refleksi saya mengenai konstruksi filsafat, struktur fundamental ilmu, dan peran saya dalam pembangunan ilmu. Tujuan dari video ini adalah untuk membagikan refleksi mengenai pemahaman terhadap konstruksi filsafat ilmu dan struktur fundamental ilmu, serta bagaimana Anda semua menyadari peran dan posisi diri dalam pencarian dan pembangunan ilmu. Konstruksi filsafat ilmu dibagi 3. Yang pertama, filsafat ilmu sebagai dasar berpikir. Yang kedua, lebih dari sekedar menghafal teori, dan yang terakhir, mendorong sikap kritis. Untuk yang pertama, yaitu ada filsafat ilmu sebagai dasar berpikir. Anda memahami bahwa konstruksi filsafat ilmu adalah dasar berpikir yang membantu memahami bagaimana ilmu itu dibentuk. Ini menyoroti fungsi dari fundamental filsafat ilmu dalam epistemologi keilmuan. Yang kedua, lebih dari sekedar menghafal teori. Anda menyadari bahwa filsafat ilmu tidak hanya tentang menghafal teori, tetapi juga tentang bagaimana teori itu lahir, diuji, dan digunakan. Pemahaman ini menunjukkan apresiasi terhadap aspek dinamis dan praktis dari ilmu pengetahuan. Yang ketiga, mendorong sikap kritis. Anda menyadari bahwa filsafat ilmu mengajarkan untuk lebih kritis, mempertanyakan kebenaran, dan mencari makna di balik setiap pengetahuan. Ini adalah inti dari pemikiran filosofis yang mendorong investigasi mendalam. Struktur fundamental ilmu dibagi menjadi 3, yaitu elemen pembentuk ilmu, alur logis dalam pengembangan ilmu, dan pentingnya pemahaman mendalam. Elemen pembentuk ilmu. Anda memahami bahwa ilmu memiliki struktur yang terdiri dari konsep, teori, hukum, dan metode ilmiah. Anda melihat struktur ini sebagai fondasi bangunan ilmu yang saling menopang. Ini adalah pemahaman yang baik mengenai komponen-komponen utama dalam kerangka ilmu pengetahuan. Yang terakhir, yaitu pentingnya pemahaman mendalam. Anda menyadari bahwa pemahaman yang membuat ilmu lebih terarah dalam belajar dan tidak mudah menerima informasi tanpa proses berpikir yang matang. Ini menekankan pentingnya pemahaman konseptual dibanding penerimaan pasif informasi. Refleksi diri dan peran saya, yaitu ada peran penting dalam dunia ilmu, ada kontribusi melalui proses dan motivasi untuk terus belajar. Peran penting dalam dunia ilmu, Anda mulai menyadari bahwa Anda memiliki peran penting dalam dunia ilmu, bukan hanya sebagai penikmat atau penerima ilmu, tetapi juga sebagai calon pencipta ilmu. Ini adalah langkah penting dalam membangun identitas sebagai seorang intelektual. Motivasi untuk terus belajar. Keinginan untuk terus belajar, berpikir kritis, dan menanam rasa ingin tahu yang tinggi agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat melalui ilmu yang Anda miliki. Ini adalah motivasi yang mulia dan esensial bagi seorang. Sebagai penutup, teruslah mengembangkan pemikiran kritis dan rasa ingin tahu Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.